Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black dan kembali lagi ke acara 3B Bincang Bareng Black. Dan kali ini kita bakal ngebahas yang namanya Montal dan Mansera. So, tanpa basa-basi kita langsung undang Dok Aryo ke acara ini. So guys, ini gue udah bareng sama yang namanya Dr. Aryo. Dr. Aryo ini adalah senior di IFC. Salam kenal dokter ke teman-teman subscriber aku. Oke, nah seperti yang lo orang tahu, gue itu jarang banget yang namanya ngomongin Montal Mansera karena gue kurang begitu suka dengan Montal Mansera. Sedangkan vice versa, Dr. Aryo adalah penggemar berat Montal Mansera. Seperti yang kalian lihat di depan ini semua bagian kecil dari koleksi Montal Mansera Dr. Aryo gitu. Apa kabar, Dok? Baik, Om Tipen. Om Tipen panggilannya. Ya, Baik, mereka Om tahu Tipen. kok nama gue Tipen. Sip. Oke, so gue bakal kasih beberapa pertanyaan ke Dok Aryo mengenai Montal Mansera dan abis itu kita mulai diskusi aja dari sana ya, Dok. Baik, Ya. Om Tipen. Iya. So pertama gini, Dok, apa sih yang bikin dokter suka banget sama Montal Mansera ini? Ya. Jadi Montal Mansera ini salah satu house brand favorit saya dalam parfum ya. Iya. Mungkin kita cerita dari awalnya dulu ya. Oke, dari boleh. awal itu parfum kita mungkin kita belum terlalu mengenal banyak tentang parfum, jadi Iya. masih awal-awal, kita dulu masih 500 ribuan Betul. belinya, masih awal-awal, masih yang murah-murah. Kemudian kita mulai berpenghasilan, mulai punya pendapatan sendiri dan mulai bisa cari uang sendiri, mulai mengkoleksi barang-barang yang kita suka, yang dulu kita belum bisa kita beli. Ya, dan Montal Mansera ini mungkin setelah saya mengkoleksi beberapa botol parfum, mungkin puluhan parfum ya, yang ya mungkin yang mainstream, yang desainer yang masih standar ya dulu ya. Dulu tuh parfum di atas 500.000 bagi saya tuh udah mahal gitu. Oh gitu. Ya, 500.000. Parfum pertama saya yang bisa saya beli di atas sampai 1 juta tuh Armani Code Profumo dulu. Oke. Nah, itu udah parfum paling bagus, parfum paling mewah buat saya. Kemudian kita ngumpul-ngumpul di komunitas, kita kenal banyak teman-teman, kita saling meracuni kalau kata bahasanya komunitas ini, meracuni dengan parfum-parfum, meracuni dengan hal-hal lain yang positif, yang positif lah. Kemudian ada dari salah satu senior kita gitu ya. Senior kita yang semua kita udah tahu, yang sangat-sangat pendapatnya mungkin sangat berpengaruh ya buat komunitas kita, yang kita dengarkan juga, sering ngumpul-ngumpul juga sama kita kenal baik ya. Beliau itu senior juga. Langsung aja sebut namanya Om Yos. Om Yos. Ya, diracunilah dengan beberapa. Pertama kali saya mencoba itu Out Vanille Mansera. Out Vanille dari Mansera, kemudian Intense Tiare dari Montal. Di situ pertama kali saya cobain itu waktu GAT itu tahun 2017 sampai 2016. Saya merasakan benar-benar sensasi yang nggak dirasakan, yang nggak pernah saya rasakan dari saya cobain parfum desainer sebelumnya. Entah kenapa gitu ya, berasa banget. Ini nampol banget ini berasa banget ini parfum ya. Dulu saya parfum berasa banget, parfum yang wah gitu, yang mahal, yang enak banget gitu ya, yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Nah, dari situ saya setelah pulang GAT pun saya masih kepikiran sampai nggak bisa tidur gitu ya, sampai terbayang-bayangnya si Out Vanille sama Intense Tiare itu, sampai saya teror terus tuh Om Yos tuh, gimana tuh Om Yos kapan nih datangnya barangnya, sampai segitunya tuh dulu. Saking keracunannya dan saking kayak kalau kata narkoba mungkin nagih ya. Nagih. Jangan narkoba ya guys. Jangan narkoba, seperti kayak sakau gitu. Pengen banget kalau nggak punya tuh kayak nggak bisa tidur. Aduh, kacau udah. Iya, ya begitulah yang pertama kali saya rasakan. Ngumpulin pertama Out Vanille, kemudian beberapa varian lain, ada Cedrat Boys, ada Reto Beko, kemudian ada macam-macam sampai puluhan varian saya Mansera, dan juga di Montal juga saya sangat-sangat senang. Dan ini menurut saya sih salah satu yang patut kita perhitungkan ya buat parfum lovers ya. Karena dari segi harga mungkin tidak terlalu mahal ya. Dan cukup layak untuk diperhitungkan. Jadi dengan harga yang nggak terlalu mahal, kita mendapatkan sensasi rasa niche ya, rasa parfum niche yang
tidak dimiliki oleh parfum designer. Tapi memang kalau Om Tipen atau beberapa senior lain yang sudah lebih lama lagi di dunia parfum, mungkin mereka itu udah lebih expert lah tingkatannya, sehingga Montal Mancera ini seperti yang berasa sintetiknya. Nah, berasa sintetik. Sebenarnya bukan gitu sih, Dok. Kenapa saya nggak terlalu suka Montal Mancera itu karena terlalu mabul. Oh iya, ada salah satu juga. Ini nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi menurut aku tuh terlalu mabul, akunya jadi nggak nyaman gitu pakainya. Kan istilahnya kalau buat aku mau pakai parfum yang bisa bikin aku nyaman. Tapi bukan sepenuhnya dari lini Montal Mancera aku semuanya nggak suka, enggak. Ada beberapa yang kayak dokter juga tahu aku suka kayak Wild Cherry, aku juga suka Starry Night, terus aku juga sempet suka yang namanya Cedar Boys. Ada beberapa varian yang memang aku suka, cuman ya itu balik lagi karena terlalu mabul, jadi betul. Kurang nyaman gitu. Memang kalau orang kan punya kepribadian, punya orientasi masing-masing ya. Maksudnya kalau orang tuh kayak saya contohnya, saya orang yang pede, kemudian juga pengen orang notice keberadaan saya gitu. Nah, memang Montal Mancera ini salah satu cocoknya banget. Jadi kalau saya lewat itu orang tahu ini wanginya ini gitu, seperti kayak gitulah. Ya mungkin kepribadian inilah yang membuat orang memilih parfum A, parfum B, parfum C gitu. Sifat-sifat dari parfum ini yang menentukan identitas karakteristik seseorang kalau menurut saya. Nah, kalau menurut saya nih Montal Mancera itu adalah entry level niche yang paling patut dicoba ya, Dok, ya. Karena dari satu segi wanginya itu beda banget sama desainer, sama performance-nya kalau tim SPL ya kita bilangnya. Kalau tim yang cari projection, yang longevity-nya mabul-mabul, harus coba yang namanya Montal Mancera. Walaupun bukan semuanya sih, ada yang tipis juga sih, tapi kebanyakan mayoritasnya itu mabul-mabul istilahnya. Dan dari harga pun bisa dibilang paling aman di kantongnya. Paling layak lah. Ada yang ranging dari 1 juta sampai 2 juta dan masih aman lah, istilahnya beda tipis sama desainer. Kan? Jadi ini entry level yang bagus gitu. Nah, cuman ada sedikit, itu kan pro-nya ya. Kontranya adalah ini pendapat pribadi saya, nggak tahu dokter setuju atau nggak. Kalau misalnya pakai terlalu lama Montal Mancera dengan jangka panjang, hidungnya tuh bisa makin lama makin berat gitu loh, guys. Saya juga sih sebenarnya merasakan juga. Kalau kita udah terlalu sering sampai berbulan-bulan gitu pakai Monman ya, istilah kita kan Monman gitu ya. Hidung kita tuh sampai kayak baal dan sampai kayak kalau nyium parfum desainer yang biasa gitu udah kayak kebas kebas dan nggak berasa apa-apa lagi. Ya itulah salah satu yang katanya Monman itu ngerusak hidung ya, mungkin ya inilah. Jadi kita perlu beberapa waktu lagi untuk meriset supaya hidung kita kembali normal. Nah, kalau menurut saya parfum itu lebih baik, mau parfum merek apapun sih sebenarnya, nggak mesti Monman juga, lebih baik dirotasi gitu, guys. Jangan istilahnya cuman punya satu parfum dan itu dipakai setiap hari. Nah, itu juga akan kebas sebenarnya. Iya sih, betul. Jadi lebih baik punya beberapa parfum. Gua nggak suggest lo orang mesti koleksi sampai berapa puluh, berapa ratus gitu, enggak. Tapi minimal punya 4 atau 5 untuk rotasi gitu. Yang wanginya beda-beda lah istilahnya. Jadi hidung kalian nggak kebas, guys, gitu. Setuju nggak, Dok? Setuju banget sih. Tapi kalau misalnya kalian Monman terus-terusan ya kebas sih. Bahkan sampai kita nggak bisa notice lagi orang lain pakai parfum apa gara-gara parfum ini. Jadi hidung kita tuh udah ketutup sama parfum yang kita pakai, sehingga kita udah nggak bisa detect lagi si A pakai ini, si B pakai ini, si C pakai ini. Itulah dibilang yang Monman itu ngerusak hidung. Sebenarnya bukan ngerusak hidung, tapi memang istilahnya ngeblok wangi lain untuk masuk gitu sebenarnya, guys. Oke. Jadi kesimpulannya adalah Monman ini layak dicoba, guys. Walaupun gue pribadi kurang suka gitu beberapa lini Monman, bukan karena wanginya nggak enak, bukan, guys, tapi memang karena tingkat kenyamanannya, tingkat kenyamanan pemakaian parfum kurang pas gitu. Sifatnya kurang pas dengan kepribadiannya Om Tipen sendiri gitu. Tapi sebenarnya Monman itu entry level niche yang bagus banget menurut gue. Iya, thank you banget ya, Dok Yara udah mampir ke sini. Thank you guys for watching this video. Until next time, bye bye.